kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan kembali fokuskan hati kita, tinggalkan segala kegiatan kita di rumah, dan kita akan memuji menyembah Tuhan serta menikmati firman Tuhan, lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Sebelumnya mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita ini. Mari tundukkan kepala dan pejamkan mata saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Di tengah segala keterbatasan kami masih bisa memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami membawa hati kami ke hadirat-Mu, maka Allah juga akan berkenan kepadanya. Dan perlindungan serta penyertaan-Mu tetap turun dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami lakukan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk
Saudara, kita percaya dalam kondisi apapun yang kita alami sekarang ini, Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan mendengarkan bagian kecil daripada firman Tuhan. Hari ini kita terpaksa beribadah secara online untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ya, kita ibadah Jumat Agung dari rumah kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai yang ke-46. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan lupa kalau bicara tentang kematian Yesus, kita bicara bagaimana Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Ketika bicara tentang Taman Getsemani, kita ingat itu sebuah taman yang sunyi, sangat jauh dari keramaian. Mungkin mirip dengan kondisi yang kita alami sekarang. Diam di rumah kita masing-masing, di tempat kos kita masing-masing, jauh dari keramaian. Tidak pergi ke mall, tidak pergi ke kantor, tidak pergi kemana-mana. Tempat Taman Getsemani itu juga sejuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa dikatakan sejuk? Karena terletak di kaki Bukit Zaitun, di arah timur dari Yerusalem. Keindahan tamannya dibarengi dengan udara yang sejuk karena di area perbukitan. Kemudian dia juga semerbak karena dipenuhi oleh pohon-pohon zaitun yang punya wangi yang khas. Taman Getsemani ini juga dianggap suci karena sering dipakai untuk tempat berdoa. Sebagian orang menganggap tempat yang sakral. Dan Taman Getsemani ini juga bisa menghilangkan stres. Karena Getsemani artinya alat memeras zaitun. Distres, ditekan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus bisa mengatasi pergumulannya dengan berdoa di Taman Getsemani? Yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Matius 26 ayat 36 sampai 37. Maka sampailah Yesus bersama-sama Matius 26 ayat 36 sampai 37. 36 sampai Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yang pertama, bagaimana sikap Yesus menyikapi apa yang harus dia hadapi ketika dia berada di Taman Getsemani? Sikapnya realistis, Bapak Ibu Saudara. Realistis ketika menghadapi pergumulan. Yesus tidak pura-pura kuat. Yesus tidak menggunakan keilahiannya untuk petantang-petenteng, tidak. Tetapi dia menghadapinya dengan 100% kemanusiaannya. Dia merasa takut, dia merasa gemetar. Dan secara jujur, Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya apa yang ia rasakan. Tanpa malu-malu, Yesus membeberkan kesedihan hatinya, merasa gentar. Bahkan dia katakan seperti mau mati rasanya. Nah, ironisnya kita yang manusia biasa seringkali bersikap sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Kita menutup-nutupi kenyataan yang ada. Kita tidak sudi terlihat lemah, letih, lesu, loyo, tidak berdaya. Kita bersikap seperti seorang superhero yang kebal, yang selalu kuat. Padahal kita sekali lagi hanya manusia biasa. Karena apa? Karena konsep pandangan yang keliru. Kalau kita lemah, kita akan diremehkan dan diinjak-injak oleh orang lain. Rasul Paulus mengikuti teladan Yesus. Ketika menderita, Paulus tidak menutup-nutupi kondisi manusia lahiriahnya yang semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya diperbaharui dari hari ke hari. Paulus malah bermegah di dalam segala kelemahannya. Dengan terus terang dia berkata, ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita sekarang ini? Pasti kita mengalami pergumulan, tantangan, masalah, dan segala hal yang gak enak dalam hidup kita. Terutama yang sekarang melanda seluruh dunia, termasuk kita orang-orang Kristen yang ada di Indonesia dan Jakarta ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, apa yang harus kita hadapi? Kita harus bersikap realistis bahwa memang ada masalah di depan kita. Memang kita merasa khawatir, memang kita merasa takut, memang kita merasa getar, memang kita merasa cemas. Kita harus mengakui realita yang ada. Toh kita ini hanya manusia biasa. Hadapi itu, bersikap realistis seperti yang Yesus lakukan dengan 100% kemanusiaannya.
Lalu yang kedua, kita lihat ayat yang ke-38. Matius 26 ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yang kedua, Yesus mau apa? Berbagi beban. Ketika mengalami pergumulan berat, Yesus butuh teman untuk apa? Berbagi beban. Sehingga dia pilih Petrus dan 2 anak Zebedeus untuk apa? Temani, tinggallah di sini bersama-sama dengan aku. Yesus minta didampingi, Yesus minta diperhatikan. Yesus ingin menunjukkan bahwa memang manusia itu harusnya saling berbagi. Manusia itu harus bisa menjadi tempat curhat bagi sesamanya. Prinsip psikologi dan sosiologi juga ditetapkan Yesus dalam hal ini. Dalam kodratnya manusia harus saling menguatkan, saling menghibur, terutama di dalam suasana duka dan susah seperti ini. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi yang mereka mengikat beban dan meletakkannya kepada orang lain tanpa mereka sendiri mau melakukan hal itu. Nah, Alkitab mengajar kita bahwa pola hidup Kristen yaitu prinsip saling yang positif, saling mendoakan, saling menghibur, saling mendukung, saling memberi, saling apa lagi? Saling mengasihi, saling mengampuni, semua saling yang positif itu yang kita lakukan. Jadi yang kedua, bisa kita pelajari dari Yesus. Yesus berbagi beban. Yesus tidak menanggungnya sendirian. Dia panggil muridnya, tolong tinggallah di sini, temani aku, dampingi. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-39 sampai 42. Matius 26 ayat 39 sampai 42. Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari perikop ini tentang Yesus di Taman Getsemani adalah Yesus berani menghadapi pergumulannya. Dia nggak lari, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak kasih 1001 macam alasan. Dia nggak ngeles, dia nggak kemana-mana. Dia tidak menghindar. Yesus menghadapi pergumulan yang dihadapi. Yesus menerima kenyataannya sebagai dinamika dari bagian kehidupan. Ketika menanggung beban, Yesus lebih fokus kepada kehendak Bapa daripada kehendak pribadinya. Sehingga 2 kali dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Di dalam keberadaannya sebagai Allah yang sejati, pantas kalau Yesus minta cawan itu dilalukan daripadanya. Kenapa? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, dan dosa itu sesuatu yang sangat amat dibenci oleh Allah, bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Dalam keberadaan sebagai manusia sejati juga lumrah kalau Yesus minta cawan itu dilalukan daripadanya. Karena apa? Dia sudah tahu, dia sudah bayangkan penderitaan fisik yang akan dia lewati. Gak ada seorang pun yang mau menderita, gak ada seorang pun yang mau dipaku, gak ada seorang pun yang mau dicambuk, gak ada seorang pun yang mau dilukai. Tidak ada. Tetapi ketika penderitaan itu datang, bukan tidak mungkin kita bisa menanggungnya. Dengan meminum cawan, mati di kayu salib, Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Nah, penderitaan penghinaan memang menakutkan, tapi Yesus tidak mundur karena dia tahu misinya, menyelamatkan umat manusia yang berdosa, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara. Yesus berserah kepada otoritas Bapaknya karena dia sadar bahwa misi keselamatan itu harus terjadi. Nah, penyerahan Yesus ini menggambarkan ketaatan anak terhadap Bapaknya. Yesus yakin bahwa kehendak Allah selalu mendatangkan kebaikan, bahkan secara manusiawi sulit untuk kita mengerti sekarang ini. Kata-kata Yesus dalam ayat yang ke-45, lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nah, ini menunjukkan kesiapan mentalnya.
Kerelaan Yesus untuk menjalani kenyataan yang pahit. Dia tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak ngeluh, tidak ngoceh-ngoceh, tidak. Dia menjalani tanggung jawabnya walaupun itu membuat dia sangat amat menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita cenderung menghindari persoalan, menghindari pergumulan yang terjadi. Kita mencoba mengalihkan diri kita dengan segala macam hal-hal yang lain. Kita pergi narkoba, kita pakai dugem, kita pornografi, kita alkohol, kita nonton film tidak habis-habisnya, lalu kita beribut dengan orang lain dan segala macam. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah dan pergumulan kita, malah menambah masalah yang baru. Kebanyakan dari kita malah marah-marah kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada Tuhan. Kita tuding-tuding dia, kita salah-salahkan dia, karena kita tidak terima kenyataan yang ada di dalam hidup kita. Lama-lama bukan membuat hati ini sejahtera, tapi membuat kita makin frustrasi, stres, depresi, dan akhirnya tidak sedikit orang yang akhirnya bunuh diri. Kita terima kenyataan dengan tabah. Hadapi pergumulan bersama Yesus yang akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa melewati. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Matius 26 ayat yang ke-44. Matius 26 ayat yang ke-44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yesus berdoa senantiasa. Dalam perjalanan hidupnya Yesus akrab dengan masalah, Bapak Ibu Saudara. Fitnah, penolakan, pertentangan, pengkhianatan, upaya-upaya pembunuhan, dan segala macam hal lain sejenisnya. Nah, uniknya, Yesus tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya untuk menghadapi manusia-manusia itu secara manusiawi. Tidak. Yesus ingin memberi contoh kepada murid-murid dan pengikutnya, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara sekarang ini, bagaimana cara kita menanggung masalah di dalam hidup kita. Taman Getsemani adalah taman yang tenang untuk berdoa. Yesus sering berkunjung ke sana untuk merenung dan berdoa. Disinilah Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum akhirnya sang murid Yudas Iskariot datang membawa bala tentara untuk menangkap Yesus dengan pengkhianatannya. Suasana Taman Getsemani yang sangat tenang, jauh dari keramaian, mendukung untuk berdoa. Kita perlu ketenangan untuk bisa berdoa kepada Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saat-saat seperti ini, ketika kita tidak bisa berkumpul, baik di rumah ibadah, baik di kantor kita, tidak bisa membuka usaha kita, tidak bisa kemana-mana, dan kita harus ada di rumah kita masing-masing. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa. Kita gunakan waktu ini untuk membina kembali relasi kita yang mungkin sempat on off kepada Tuhan. Kita kembali baca Alkitab yang mungkin selama ini kita sudah terlalu sibuk, tidak sempat lagi baca Alkitab. Kita gunakan waktu kita kembali bina relasi dengan keluarga kita, anak, cucu, mantu, suami, istri, orang tua, dan orang-orang yang serumah dengan kita, yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Mari kita senantiasa berdoa, bukan cuma buat diri kita sendiri, tetapi buat keluarga kita, buat gereja kita, buat bangsa dan negara kita, buat pemerintah kita, khususnya buat wabah yang masih merajalela di mana-mana ini. Mari kita bawa beban dan pergumulan kita kepada Tuhan, karena melalui doa kita mendapat kekuatan dan kesabaran untuk menanggung pergumulan-pergumulan kita. Bersama Yesus kita bisa. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan, kiranya bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita di saat ibadah Jumat Agung, ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang rela mati tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan kita, menyelamatkan kita dari dosa. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang Ibu Gembala untuk maju. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini masih diberi kesempatan untuk makan, minum, sehidangan bersama dengan Tuhan. Itu adalah suatu kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa. Itu sebabnya kami percaya Tuhan,
kami boleh mengingat kematian-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau mati karena Engkau mengasihi kami, Engkau mati karena Engkau cinta kami, Engkau mati karena Engkau ingin menghapus segala dosa kami. Itu sebabnya kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, Engkau yang memberikan kesempatan kepada kami untuk makan, minum, sehidangan dan bersama dengan Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Sehingga yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang letih lesu boleh diberikan kelegaan, yang dalam pergumulan diberikan kemenangan Tuhan, yang membutuhkan jawaban, firman memberikan jawabannya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami untuk makan minum bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Perjamuan kudus dilakukan berdasarkan perintah ilahi yang langsung diberikan Tuhan Yesus sendiri. Sedemikian pentingnya perjamuan kudus bagi kehidupan orang percaya, sehingga gereja sangat mengharapkan semua orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini telah mengerti makna dari arti yang terkandung di dalamnya. Pentingnya perjamuan kudus bagi kita. Perjamuan kudus penting bagi kita bukan sekedar untuk kesembuhan jasmani, tetapi lebih daripada itu untuk pembentukan kerohanian. Apa artinya jasmani kita kuat, sembuh, tetapi jiwa kita binasa? Oleh karena itu penting jika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus, sebab itu merupakan suatu momentum di mana kita menjadi satu dengan tubuh Kristus. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus memutuskan kita dari segala kutuk-kutuk. Darah Yesus menghancurkan segala kekuatan iblis. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Kita angkat bersama-sama tubuh Kristus, kita angkat bersama-sama tubuh Kristus dengan tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan kami, sehingga kami yang sakit boleh disembuhkan. Amin. Kami yang letih lesu boleh diberikan kelegaan Tuhan. Amin. Kami yang dalam pergumulan diberikan kemenangan. Kami yang membutuhkan jawaban, firman-Mu sudah memberikan jawaban. Karena itu Tuhan, kami percaya kalau kami ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Kami sudah menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya tubuh dan darah-Mu juga yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Dan sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kami percaya tubuh dan darah-Mu lebih lagi memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Karena Engkau sudah menyatu di dalam kami, dan kami sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi sekarang ini, Tuhan tetap bersama kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kau ada selalu bersama dengan kami, sehingga kami selalu mempunyai kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk melakukan
apa yang harus kami lakukan Tuhan. Mungkin kami harus tinggal di rumah, biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk tinggal di rumah, tidak keluar-keluar. Biarlah Tuhan juga tolong orang-orang saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang diisolasi. Tuhan jamah Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup menjamah Tuhan, sehingga yang sakit Tuhan boleh Engkau sembuhkan, yang sembuh semakin banyak Tuhan, yang mati Tuhan semakin berkurang Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, dan Kau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ditayangkan nanti pada hari Jumat Agung. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberikan kesempatan kepada Pendeta Cornelia, Pendeta Magdalena untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendeta di Alberta Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk seluruh umat Alberta Tuhan nanti pada hari Jumat Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau terus memberikan kekuatan kesehatan kepada hamba-hamba-Mu ini, harapan yang khusus yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jumat Agung.